Baik, saudara-saudara sekalian, berikut akan dijelaskan praktikum fisika untuk modul jarak fokus lensa dengan kode OP1 yang telah disusun oleh tim Laboratorium Fisika Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti, Jakarta. Percobaan OP1 atau jarak fokus lensa, maksud percobaannya adalah yang pertama, menentukan jarak fokus lensa positif dengan menerapkan beberapa metode. Yang kedua, menentukan jarak fokus lensa negatif. Alat-alat yang diperlukan dalam percobaan ini adalah yang pertama, 2 buah lensa positif dan negatif kalau dalam gambar ini. Kemudian objek berupa lubang anak panah, ini adalah objeknya. Kemudian lampu sebagai sumber cahaya ini. Kemudian layar dengan skala milimeter, ini layar. Kemudian diafragma dan teleskop, ini yang tidak terlihat di bagian ini. Kemudian statif berskala, ini adalah dudukan dari alat optik ini. Teori singkat. Salah satu cara untuk menentukan jarak fokus lensa adalah dengan mencari besaran-besaran terkait dengan lensa tersebut. Kalau kita mengetahui indeks bias dari bahan lensa dan jari-jari kelengkungannya, maka kita dapat menghitung jarak fokus lensa tersebut dengan menggunakan persamaan 1/f sama dengan n-1 kali 1/r1 plus 1/r2, di mana n adalah indeks bias bahan lensa, kemudian R1 dan R2 adalah jari-jari kelengkungan, dan F sendiri adalah jarak fokus lensa, persamaan 1. Nah, bentuk konfigurasi lensa positif dan negatif menurut rumus Lensmaker ada 6 macam, seperti gambar berikut. Ini nomor 1 dinamakan lensa biconvex atau double cembung, kemudian yang nomor 2 adalah lensa plan convex, kemudian yang nomor 3 adalah konkav convex, kemudian yang keempat ini adalah lensa bikonkav, kemudian yang nomor 5 adalah plan konkav, dan yang terakhir adalah convex konkav. Nah, metode yang telah dijelaskan di atas itu sering tidak mudah untuk dilaksanakan. Untuk itu kita menggunakan cara lain, yaitu menggunakan penggambaran lensa menggunakan persamaan yang kedua, yaitu bahwa 1/f sama dengan 1/s plus 1/s aksen, di mana f adalah jarak fokus lensa, kemudian s adalah jarak benda ke lensa, dan s aksen adalah jarak bayangan ke lensa. Nah, dengan menentukan jarak benda dan jarak bayangan, jadi S aksen dan S ini, maka kita dapat menghitung jarak fokus lensa F-nya dari persamaan 2. Jadi kita ukur berapa jarak benda adalah dari objek sampai dengan vertex atau bidang lensa. Kemudian S aksen adalah dari bidang lensa sampai dengan posisi bayangan atau layar. Nah, sedangkan kalau lensa negatif, itu rumus 2 itu menjadi minus 1/f sama dengan 1/s plus 1/s aksen. Jalannya percobaan. Yang pertama, menentukan jarak fokus lensa positif itu menggunakan persamaan 1/f sama dengan 1/s plus 1/s aksen. Itu cara yang pertama. Nah, secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut. Jadi ini adalah gambar dari alat yang akan kita gunakan. Ini sumber cahayanya, kemudian ini posisi dari objek berupa lubang anak panah. Kemudian ini adalah lensa positif yang akan kita gunakan, kemudian ini layar. Nah, jadi setelah kita set kedudukan objek, kemudian lensa, nah pada jarak tertentu di belakang benda, diletakkan lensa dan catat kedudukan ini. Jadi posisi lensa ini diukur jaraknya dari posisi objek. Nah, jarak benda itu sama dengan kedudukan 2 dikurangi kedudukan 1. Jadi kedudukan 2 adalah posisi lensa, kedudukan 1 adalah posisi dari objek. Nah, ukur jarak dari posisi objek sampai dengan posisi lensa. Ini sebagai jarak objek atau S.
Nah, kemudian atur posisi layar di atas rel pada jarak tertentu di belakang lensa positif. Jadi di belakang lensa positif ini dipasang layar. Kemudian geser posisi layar ini maju atau mundur. Jadi ini kita tarik mundur pelan-pelan atau maju pelan-pelan sampai terlihat bayangan anak panah yang paling tajam. Nah, pada saat kita sudah mendapatkan bayangan paling jelas atau paling tajam, sebut ini sebagai kedudukan 3. Nah, maka ukur jarak dari posisi lensa sampai dengan posisi layar. Jadi dari sini ke sampai sini itu dinamakan jarak bayangan. Nah, ukur ini S aksen, kedudukan 3 dikurangi kedudukan 2. Ini kedudukan 3, kedudukan 2. Nah, dengan mengukur jarak S dari sini sampai vertex objek, kemudian S aksen dari layar sampai dengan posisi lensa, itu sama dengan S aksen, maka bisa dihitung berapa jarak fokus lensa positif tadi. Nah, itu adalah cara yang pertama. Nah, kemudian cara yang kedua menggunakan rumus Bessel. Persamaannya F, jarak fokus lensa sama dengan L kuadrat minus D kuadrat per 4L. Apa maksud L besar dan D kecil? Kita lihat. Jadi F ini adalah jarak fokus lensa, kemudian L besar itu adalah jarak benda ke layar, kemudian D adalah jarak antara dua posisi lensa, di mana diperoleh bayangan yang diperkecil dan bayangan yang diperbesar. Nah, langkah yang harus kita lakukan adalah yang pertama, letakkan benda dan layar pada kedudukan tertentu. Jadi ini layarnya, di sini layar. Kemudian ini objek, ini diatur pada jarak tertentu, sebut saja sama dengan L. Nah, L ini diatur antara 60 cm sampai 90 cm pada rel optik yang telah disiapkan. Nah, ini sebagai L besar. Kemudian yang kedua, letakkan lensa positif di antara benda dan layar. Jadi lensa positif ini kita letakkan di antara benda dan layar. Nah, pada posisi tertentu, sehingga diperoleh bayangan yang diperkecil. Nah, dipilih yang paling tajam atau paling jelas, maka ukur posisi itu sebagai L1. Ini sebagai L1. Jadi L1 itu adalah posisi dari lensa ketika bayangan pada layar ini diperkecil paling tajam. Kemudian geser posisi lensa ke arah depan dari objek. Jadi kita geser maju pelan-pelan sehingga diperoleh bayangan yang diperbesar paling jelas. Jadi ketika digeser, dilihat di layar, itu sampai terlihat bayangan yang paling tajam, maka kita hentikan posisi itu sama dengan posisi L2. Nah, jadi posisi L2 adalah posisi lensa di mana diperoleh bayangan diperbesar paling tajam, sedangkan posisi L1 adalah posisi dari lensa di mana terbentuk bayangan yang diperkecil. Nah, jarak antara L1 dengan L2 itu sama dengan D, yaitu jarak dua posisi lensa ketika diperoleh bayangan diperbesar dan diperkecil. Sedangkan L besar itu adalah jarak dari objek sampai dengan posisi bayangan yang tidak kita ubah-ubah nilainya. Nah, kemudian dari D sama dengan L1 min L2 dari posisi kedua lensa, kemudian L adalah jarak dari objek sampai dengan posisi layar, kita gunakan persamaan Bessel ini akan diperoleh berapa nilai F atau jarak fokus lensa tersebut. Nah, itu adalah cara yang kedua untuk menentukan jarak fokus lensa positif. Cara yang ketiga adalah menentukan jarak fokus menggunakan teleskop. Jadi langkah yang harus kita lakukan adalah yang pertama, atur teleskop sehingga dapat dipakai untuk melihat benda jauh secara jelas. Jadi ini teleskopnya, kita atur dulu posisi antara objektif dengan okuler. Kita melihat dulu posisi di laboratorium objek yang paling jauh. Nah, kalau sudah terlihat jelas bayangannya, maka teleskop ini sudah siap kita gunakan. Kemudian letakkan benda pada posisi tertentu di atas rel optik dan catat kedudukan ini sebagai L1. Jadi ini posisi dari sumber cahayanya.
Kemudian ini kita tempatkan objek pada jarak tertentu atau pada skala tertentu di rel optik. Sebut saja ini sebagai L1. Nah, kemudian kita letakkan lensa pada kedudukan sembarang. Jadi ini posisi objek, kemudian kita letakkan lensa di atas rel optik. Kemudian dari posisi yang cukup jauh, bisa di ujung rel atau boleh di luar perpanjangan dari rel ini, kita amati dengan mata kita sambil menggeser-geser posisi lensa yang kita pasang di belakang objek. Nah, kalau lensa ini kita geser-geser sehingga pada teleskop itu terlihat bayangan yang paling jelas, maka hentikan posisi lensa di atas rel itu, catat ini sebagai kedudukan L2. Nah, sehingga jarak fokus lensa tadi itu diperoleh dengan mengukur F sama dengan L2 min L1, di mana L2 adalah kedudukan lensa, di mana pengamat dari jauh itu melihat bayangan yang jelas dari objek. Kemudian L1 adalah posisi dari objek di belakang sumber cahaya. Nah, jadi otomatis F-nya bisa diukur secara langsung dari selisih posisi ini. Nah, itu adalah cara yang ketiga menggunakan teleskop. Nah, berikutnya adalah praktikum percobaan yang kedua, yaitu menentukan jarak fokus lensa negatif. Lensa negatif itu persamaan yang digunakan adalah min 1/f sama dengan 1/s plus 1/s aksen. Nah, ini sebagai percobaan D atau yang keempat. Langkah yang harus kita lakukan adalah sebagai berikut sambil melihat foto caption yang telah dijelaskan di bagian bawah ini. Yang pertama, dengan bantuan lensa positif, atur bayangan nyata diperkecil paling tajam, catat atau ukur posisi layar ini. Jadi ini posisi sumber cahaya, kemudian posisi objek kita letakkan pada skala tertentu, kemudian kita letakkan posisi lensa positif. Nah, kita atur sedemikian sehingga posisi layar ini, layar yang pertama, itu terlihat bayangan yang nyata, paling jelas diperkecil dari posisi lensa positif. Nah, ini catat kedudukan posisi layar yang pertama. Kemudian geser, letakkan lensa negatif di antara layar dan lensa positif. Jadi setelah terbentuk ini objek, kemudian ini posisi lensa positif, ini posisi layar yang pertama ketika diperoleh bayangan kecil yang paling jelas. Nah, kemudian kita letakkan lensa negatif di antara posisi lensa positif dan layar. Catat kedudukan lensa negatif ini, maka jarak benda bagi lensa negatif adalah posisi bayangan oleh lensa positif tadi yang diperkecil tajam sampai dengan posisi lensa negatif yang kita pasang. Itu sama dengan S jarak benda bagi lensa negatif. Nah, karena posisi dari objek itu di belakang posisi lensa negatif dari arah sumber cahaya, maka nilai S itu nanti berharga negatif karena sifatnya menjadi benda maya. Kemudian bayangan yang terlihat pada layar ini akan kabur, tidak tajam lagi. Nah, kemudian kita pasang posisi layar ini digeser mundur. Jadi geser layar ke arah belakang sehingga diperoleh bayangan paling tajam. Nah, catat atau ukur kedudukan layar pada posisi ini. Jadi posisi layar yang kedua pada saat terlihat bayangan yang jelas lagi setelah posisi pertama itu gambarnya kabur, maka posisi dari lensa negatif sampai dengan posisi layar ini sebagai S aksen atau jarak bayangan oleh lensa negatif. Nah, nilai ini berharga positif, sementara S-nya berharga negatif. Nah, jarak benda S itu adalah selisih posisi lensa negatif ke layar yang pertama. Ini tadi dijelaskan harganya negatif. Sedangkan jarak bayangan adalah S aksen, itu selisih dari posisi layar kedua dengan posisi lensa. Jadi dari sini posisi layar yang kedua sampai dengan lensa negatif itu sama dengan S aksen, ini harganya positif.
Nah, sehingga dengan persamaan 1/f sama dengan 1/s plus 1/s aksen, nanti nilai f jarak fokus lensa negatif ini akan ketemu. Nah, tentu saja karena nilai S itu negatif, sedangkan nilai S aksen adalah positif, kita masukkan ke persamaan ruas kanan ini, nanti nilai F itu akan ketemu nilai negatif, yaitu jarak fokus lensa negatif. Jadi tujuan dipasang lensa positif itu adalah untuk membentuk bayangan positif bagi lensa positif, itu menjadi objek yang sifatnya maya bagi lensa negatif. Nah, dari data-data hasil percobaan yang sudah dilakukan, itu diperoleh data-data sebagai berikut. Jarak fokus lensa positif itu ada 3 metode, percobaan pertama, percobaan kedua, percobaan ketiga, atau percobaan A, percobaan B, percobaan C. Untuk percobaan yang pertama, diperoleh pengukuran jarak S sama dengan 16,8 cm, sedangkan nilai S aksen adalah 38,2 cm. Nah, persamaan yang kita gunakan adalah 1/f sama dengan 1/s plus 1/s aksen. Kita masukkan nilai-nilai ini, S dan S aksen ke dalam persamaan ini, nanti akan ketemu hasil perhitungan F ini berapa. Kemudian percobaan yang kedua atau B, dengan menggunakan rumus Bessel, F sama dengan L kuadrat min D kuadrat per 4L. Dengan hasil percobaan diperoleh nilai sebagai berikut. L itu jarak antara objek sampai dengan posisi layar, itu sebesar 65,6 cm. Kemudian jarak ketika diperoleh bayangan yang kecil tajam dan jarak lensa pada saat diperoleh bayangan diperbesar tajam, itu nilai pengukuran D kecil sebesar 34,2 cm. Nah, dengan memasukkan nilai L besar dan D kecil ke dalam persamaan Bessel ini, maka akan diperoleh berapa hasil perhitungan jarak fokus lensa ini. Kemudian percobaan C, yaitu menggunakan alat bantu teleskop, itu posisi dari L1 itu 10,2 cm, ini adalah posisi dari objek yang telah kita tentukan. Kemudian dengan bantuan teleskop dari posisi rel terjauh, itu kita amati dengan menggeser lensa, diperoleh posisi lensa itu pada jarak 23,4 cm. Nah, sehingga jarak fokus lensa ini bisa dihitung dengan persamaan posisi L2 dikurangi posisi L1. Nanti akan diperoleh berapa nilai F. Nah, nilai FF ini baik untuk percobaan pertama, kedua, dan ketiga, ini adalah nilai F dari hasil percobaan masing-masing untuk metode yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, nanti nilai ini akan kita bandingkan dengan nilai teoritis dan kita hitung berapa persen perbedaan antara hasil perhitungan dengan nilai teoritis. Kemudian untuk jarak fokus lensa negatif itu diperoleh hasil percobaan D, S jarak objek itu sama dengan minus 11,4 cm. Ingat minus karena posisi objek itu berada di sebelah kanan atau di belakang lensa negatif, maka bendanya menjadi benda maya, maka ini negatif. Kemudian ketika digeser mundur layar sampai dengan posisi layar yang kedua, diperoleh S aksen sama dengan 29,6 cm. Nah, kalau nilai S dan S aksen kita masukkan ke persamaan 1/S plus 1/S aksen, maka nanti akan diperoleh berapa nilai F, jarak fokus lensa negatif. Nah, maka nilai 1/S plus 1/S aksen nanti ketemunya negatif. Ya, jadi minus negatifnya jangan dihitung 2 kali. Ini maksudnya F-nya negatif kalau menggunakan persamaan umum, tapi kalau kita hitung dari persamaan S dan S aksen, maka nilai F nanti ketemu negatif. Minus yang di depan ini tidak perlu diperhitungkan. Jadi cukup nilai 1/S plus 1/S aksen. Nah, itu akan diperoleh nilai F-nya negatif. Itu untuk percobaan yang keempat, yaitu jarak fokus lensa negatif. Nah, yang menjadi tugas laporan percobaan yang harus Anda buat nanti adalah sebagai berikut. Bagian A adalah pertanyaan yang tidak memerlukan data praktikum. Itu ada 5 pertanyaan. Yang pertama, jelaskan perbedaan antara bayangan nyata dengan bayangan maya atau virtual. Kemudian pertanyaan nomor 2,
gambarkan jalannya sinar pembentukan bayangan pada lensa negatif untuk benda nyata. Kemudian yang ketiga, jelaskan mengapa dalam percobaan untuk menentukan jarak fokus lensa negatif perlu bantuan lensa positif. Seperti tadi yang telah dijelaskan, Anda bisa cermati kembali. Kemudian yang keempat adalah buktikan rumus Bessel, yaitu metode yang kedua atau percobaan B. Selanjutnya buktikan bahwa pada kedudukan lensa pertama dan kedua, rumus perbesaran M itu masing-masing adalah M, L plus D dibagi dengan L min D, dan M itu adalah L min D dibagi dengan L plus D. Nah, ini adalah dua posisi perbesaran ketika diperoleh bayangan yang diperbesar dan diperkecil pada persamaan rumus Bessel. Tugas laporan bagian B. Yang pertama, hitunglah jarak fokus lensa positif dengan cara A, B, dan C. Jadi tadi telah ditampilkan hasilnya. Metode cara yang pertama A, cara yang kedua B, cara yang kedua C. Kita hitung berapa nilai F-nya. Kemudian dihitung juga nilai ketidakpastian dari masing-masing hasil pengukuran atau perhitungan F tadi. Kemudian yang kedua, hitung persen perbedaan dari hasil A, B, dan C di atas. Ya, ini persen perbedaan dengan nilai teoritis. Nilai teoritis dari lensa yang kita gunakan, nilai F-nya itu sebesar 12 cm. Nah, kemudian yang ketiga, dari ketiga metode, yaitu metode yang pertama A, metode yang kedua B, dan metode yang ketiga C, metode mana yang hasilnya paling baik? Paling baik artinya persentase perbedaannya dengan nilai teoritis adalah yang paling kecil. Nah, kemudian jelaskan juga alasannya mengapa. Kemudian yang keempat, dari percobaan lensa negatif, hitunglah jarak fokus lensa negatif. Ingat bahwa jarak fokus lensa negatif itu nilainya negatif atau berharga negatif. Selanjutnya, jelaskan mengapa jarak benda dalam percobaan ini berharga negatif. Atau tadi telah dijelaskan kenapa S-aksennya negatif. Kenapa S-nya negatif. Sedangkan S-aksennya positif. Kemudian yang kelima, hitung persen perbedaan dari hasil jarak fokus lensa negatif ini dengan nilai F secara teori, yaitu untuk lensa negatif jarak fokusnya nilai teorinya adalah minus 15 cm. Kemudian berikan kesimpulan dan saran dalam percobaan jarak fokus lensa ini atau OP1 yang telah dilakukan. Nah, untuk memudahkan Anda menyusun ketidakpastian dari jarak fokus lensa yang sudah kita hitung, baik metode A, B, C, dan D, maka ini akan sedikit kita jelaskan mengenai persamaan-persamaan yang kita gunakan. Percobaan yang pertama, kita menggunakan 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen. Maka kalau kita balik, maka nilai F-nya menjadi S kali S aksen ditambah S plus S aksen. Nah, maka ketidakpastian dari F atau delta F itu adalah diferensial parsil dari variabel 2 yaitu S dan S aksen. Maka delta F sama dengan do F per do S kali delta S ditambah do F per do S aksen kali delta S aksen. Nah, dari penjabaran matematis persamaan ini, maka nilai do F per do S itu ketemunya sama dengan S aksen per S plus S aksen ditambah S. Sedangkan do F per do S aksen itu dari penjabaran diferensial parsil diperoleh S per S plus S aksen ditambah S aksen. Nah, sementara delta S dan delta S aksen itu dilihat dari data yang kita peroleh dari percobaan. Kita lihat S plus minus delta S ketemu 16,8 plus minus ketidakpastiannya diambil 20% NST. Nah, karena NST alat ukur ini adalah 1 mili mestar biasa, maka ketidakpastiannya adalah 0,02 cm. Atau kalau dalam mili 0,2 mili jadikan senti 0,02. Demikian juga untuk S aksen, plus minusnya sama 0,02 cm. Nah, jadi delta S ini adalah yang pertama 0,02 cm, delta S aksen adalah 0,02 cm juga. Sementara nilai do F per do S itu pakai persamaan ini, kita masukkan S aksennya sama dengan 38,2. Kemudian S-nya sama dengan 16,8. Nanti ketemu do F per do S ketemu berapa? Masuk ke sini. Do F per do S aksen ketemu berapa? Masuk ke sini.
delta S dan delta S aksen dari data yang sudah ada di atas ini, maka diperoleh F plus minus delta F, nanti ketemu berapa. Percobaan B yaitu menggunakan rumus Bessel, L kuadrat min D kuadrat per 4L, itu nilai jarak fokus F. Dari hasil percobaan diperoleh L plus minus delta L 65,6 plus minus 0,02. Jadi plus minusnya sama karena menggunakan mistar semua, yaitu 20% NST. D kecilnya juga sama, plus minus delta D diperoleh 34,2 plus minus 0,02 cm. Nah, dari sini variabelnya 2, L dan D, maka delta F-nya sama dengan do F per do L kali delta L ditambah do F per do D kali delta D. Do F per do L dari persamaan ini itu diperoleh 1/4. Kemudian dari do F per do D dari diferensial persamaan ini diperoleh minus D per 2L. Tapi dalam perhitungan delta F ini kita mutlakkan, artinya diambil harga positifnya. Nah, nanti setelah kita hitung dari hasil-hasil pengukuran yang telah dilakukan ini masuk ke dalam persamaan yang telah dijelaskan tadi, akan diperoleh berapa F plus minus delta F, hasilnya berapa. Kemudian percobaan C yang ketiga yaitu menggunakan bantuan teleskop, maka nilai kedudukan L2 dan ketidakpastian dari L2 sama dengan 23,4 plus minus 0,02 cm dari 20% NST alat ukur menggunakan mistar. Kemudian kedudukan L1 plus minus delta L1 sama dengan 10,2 plus minus 0,02 cm. Nah, sehingga jarak fokusnya langsung bisa dihitung dengan persamaan F sama dengan L2 dikurangi L1. Jadi 23,4 dikurangi 10,2. Nanti ketemu F. Nah, sedangkan delta F-nya variabelnya ada dua, yaitu L2 dan L1. Maka delta F sama dengan do F per do L2 ditambah do F per do L1. Masing-masing dikalikan delta L2 dan delta L1. Nah, do F per do L2 itu kalau kita turunkan karena persamaannya sederhana hasilnya 1. Sedangkan do F per do L1 ketemunya minus 1. Tapi di harga mutlakan maka hasilnya tetap 1. Maka delta F ini hasilnya menjadi delta L2 ditambah delta L1. Delta L2-nya 0,02 ditambah delta L1-nya 0,02. Jadi hasil delta F sama dengan 0,04. Nah, maka F-nya kita hitung plus minus delta F, nanti ketemu berapa. Nah, ini adalah hasil jarak fokus lensa positif untuk percobaan yang ketiga atau percobaan C. Nah, sedangkan untuk percobaan yang kedua yaitu menentukan jarak fokus lensa negatif atau percobaan D, itu diperoleh bahwa nilai S plus minus delta S sama dengan minus 11,4 plus minus 0,02 cm. Ingat, S-nya negatif karena posisi di belakang lensa negatif. Jadi bendanya berupa benda maya. Kemudian S aksen plus minus delta S aksen diperoleh hasil 29,6 plus minus 0,02 cm. Sekali lagi 0,02 cm ini itu diperoleh dari 20% NST alat ukur yang digunakan, yaitu mistar biasa. Nah, dari hasil-hasil ini kalau kita masukkan ke persamaan 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen, minusnya nggak diikutkan untuk melihat nanti hasil F-nya. Nah, maka F-nya sama dengan S aksen per S plus S aksen. Seperti pada persamaan jarak fokus lensa positif persis sama. Maka delta F-nya sama dengan do F per do S kali delta S ditambah do F per do S aksen kali delta S aksen. Nah, diferensial parsialnya sama dengan lensa positif, do F per do S sama dengan S aksen per S plus S aksen ditambah dengan S. Sementara untuk do F per do S aksen sama dengan S per S plus S aksen ditambah dengan S aksen. Nah, nanti dari hasil ini kita hitung dengan data ini masuk berapa nilai delta F-nya. Nilai F-nya kita hitung dari persamaan ini akan diperoleh F plus minus delta F, nanti ketemu berapa. Nah, ingat bahwa nilai F hasil perhitungan kita ini itu nanti harus bernilai negatif karena lensanya adalah lensa negatif. Nah, dari apa yang telah dijelaskan di depan itu dapat disimpulkan nanti pada laporan Anda. Kita buat tabel supaya memudahkan kita untuk melihat. Dari hasil percobaan jarak fokus lensa diperoleh hasil-hasil sebagai berikut. Ini percobaannya,
kemudian ini jarak fokus hasil perhitungan, kemudian ini nilai teorinya, kemudian ini kita hitung persen perbedaan. Percobaan yang pertama, nanti Anda hitung, masukkan di tabel ini, F plus minus delta F ketemu berapa? Senti. Jarak fokus nilai teorinya 12 cm, nanti Anda hitung persen perbedaan berapa. Kemudian percobaan B menggunakan rumus Bessel, nanti Anda tuliskan di tabel ini, ketemu F plus minus delta F berapa, nilai teorinya sama, karena satu lensa yang dipakai beberapa metode, yaitu 12 cm, kemudian dihitung persen perbedaannya berapa. Kemudian untuk percobaan yang ketiga C, menggunakan alat bantu teleskop, nanti ketemu nilai F plus minus delta F ketemu berapa hasil perhitungan, kemudian nilai teorinya 12 cm, dihitung berapa persen perbedaan. Kemudian untuk percobaan D, yaitu menentukan jarak fokus lensa negatif, nanti ketemu F plus minus delta F berapa, ini ketemunya harus minus karena lensa negatif, kemudian dibandingkan nilai teori untuk lensa negatif, itu adalah minus 15 cm nilai F-nya, nanti dihitung berapa persen perbedaan. Nah, dari ketiga metode untuk menentukan jarak fokus lensa positif, nanti Anda bandingkan ini, metode terbaik untuk menentukan jarak fokus lensa yang mana, yaitu yang prosentase perbedaannya paling kecil. Nah, kemudian Anda jelaskan faktor penyebab kesalahan ketidakpastian itu apa. Nanti Anda bisa simpulkan setelah Anda hitung persen perbedaan dari masing-masing metode. Kemudian untuk lensa negatif juga seperti itu, berapa persen perbedaannya. Nanti bandingkan juga persen perbedaan dengan lensa positif, apakah lebih besar atau lebih kecil, itu nanti Anda masukkan di kesimpulan. Kemudian yang terakhir adalah saran-saran untuk percobaan jarak fokus lensa ini apa saja kira-kira, yaitu agar diperoleh perbedaan hasil yang lebih baik. Itu Anda bisa menyarankan sesuatu dari percobaan OP1 ini. Demikian percobaan praktikum fisika jarak fokus lensa atau P1. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan itu bisa dipahami. Terima kasih dan selamat membuat laporan percobaan ini. Terima kasih.